Ya, perkenalkan nama saya Krisna Dugan, NRP 145. Ketemu lagi dengan saya di tugas pendalaman praktikum sistem operasi modul 6. Langsung saja ke nomor 1, yaitu logging. Logging adalah sebuah cara untuk merekod segala aktivitas yang dilakukan oleh user. Dan logging yang saya lakukan ini nantinya akan merekam aktivitas user yang berada di dalam terminal dengan menggunakan bash scripting. Caranya adalah pertama kita membuka terminalnya dulu dengan kemudian kita ketikkan gedit login.sh. Nah, ini sebenarnya isinya kayak gini, tapi isinya itu saya ganti dengan script yang ada di sini di dalam web MSI Guide. Nah, berikut isinya, dan ini adalah alamat webnya, bisa dilihat. Dan kalau sudah selesai langsung run save dan kemudian close login.sh nya, kembali ke terminal, kita ketikkan jamot spasi plus x spasi login.sh untuk melakukan perizinan kepada file login.sh. Setelah itu kita ketikkan sh spasi login.sh untuk memulai record aktivitasnya. Lalu misalnya kita ketikkan komen-komen seperti apt get update apt get update. Nah, tentunya kan akan gagal karena tidak di user. Kita coba ping, dan mungkin kita coba apt get update. Nah, ini juga akan gagal. Nah, tidak masalah gagal atau tidaknya, yang penting segala aktivitas ini akan terrecord. Lalu kita ketik ls spasi -a untuk mengecek semua direktori yang ada di home. Nah, di sini akan tercipta dua file baru, console.log dan tlog. Nah, untuk membukanya kita ketikkan gedit spasi dot. Nah, kemudian coba log, lalu tekan enter. Nah, ini adalah semua urutan yang diketikkan tadi. Mulai yang pertama adalah update, setelah itu ping, dan yang terakhir adalah upgrade. Nah, seperti inilah semua aktivitas yang telah berhasil direkod tadi. Nah, terima kasih, sekian untuk yang logging. Dan sekarang kita masuk ke bagian backup manajemen file. Yang pertama adalah membuat file baru. Untuk membuat file baru di dalam terminal, bukan terminalnya, kemudian misalnya kita akan membuat file di dalam desktop. Untuk membuat file baru, kita buat dengan kode touch desktop, kemudian nama filenya misalnya adalah baru. Jadi nanti di dalam desktop akan terbentuk file baru dengan nama baru. Kemudian yang kedua adalah membuat directory baru. Untuk membuat directory baru kita menggunakan kode mkdir. Misalnya akan kita buat di dalam desktop, dan desktop slash dir baru. Nah, maka akan terbentuk folder dengan nama dir baru di dalam desktop. Kemudian yang ketiga adalah mengcopy file ke directory tertentu. Misalnya kita akan mengcopy folder file ini ke dalam folder ini. Nah, untuk melakukannya, ketikkan dengan kode cp spasi directory asalnya desktop slash baru, kemudian directory tujuannya desktop slash dir baru, kemudian namanya tetap baru kan, kemudian kita tekan enter. Nah, otomatis di dalam dir baru ini akan terbentuk sebuah folder baru, sebuah file baru dengan nama baru. Kemudian yang selanjutnya adalah
menghapus file. Untuk menghapus file kita ketikkan rm spasi, misalnya file baru tadi kita hapus slash baru. Nah, maka file baru tadi akan terhapus. Kemudian menghapus direktori. Untuk menghapus direktori, misalnya kita gunakan direktori yang lain. Tingkat dir desktop. Nah, misalnya kita akan menghapus direktori G. Untuk menghapusnya kita ketikkan rmdir spasi rmdir spasi desktop slash G. Nah, maka direktori G akan terhapus dari desktop. Kemudian soal selanjutnya adalah melakukan backup. Nah, untuk melakukan backup ini bisa kita lakukan dengan tar atau resin. Tapi saya menggunakan tar, kodenya adalah tar. Kemudian, nah ini min cvf. Kemudian kita akan taruh backupnya misalnya di dalam desktop dengan nama bcku data. Kemudian yang kita backup adalah direktor dir baru ini, yang tempatnya adalah di dalam desktop. Ya, desktop slash dir baru. Nah, kemudian tekan enter. Nah, maka akan terbentuk backup tab di dalam dir baru. Proses backup telah selesai. Terima kasih. Nah, sekarang kita masuk ke backup di soal yang membuat base-script dengan kombinasi soal-soal berikut. Nah, untuk membuat base-script ini kita buka terminal dulu. Nah, misalnya kita akan membuat base-script di dalam directory home dengan nama bikin. Nah, di dalam script bikin ini nanti kita akan isi dengan yang pertama, membuat file baru. Misalnya file baru yang ingin dibuat adalah dengan nama file ekstensi txt. Nah, ekstensi txt ini berisikan tulisan seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah membuat directory baru, mkdir spasi, misalnya directory baru adalah nama saya. Kemudian yang ketiga adalah mengcopy file ke directory tertentu. Misalnya kita akan mengcopy file txt ini ke directory Kresna, maka kita gunakan cp ya, kemudian file txt spasi nama foldernya Kresna, dan kemudian di save dengan nama bikin.sh. Nah, maka akan terbentuk sebuah file baru di home directory dengan nama bikin.sh. Nah, sekarang untuk izin menjalankannya kita menggunakan chmod +x spasi nama scriptnya tadi bikin.sh. Ini tekan enter, dan untuk menjalankan script tadi dengan video ini bikin.sh. Nah, yang tadinya tidak ada file txt dan folder Kresna, setelah ditekan enter akan terbentuk folder baru dengan nama Kresna dan juga file baru dengan nama file.txt. Kemudian yang kedua adalah membuat script untuk menghapus file dan menghapus directory. Untuk itu pertama kita harus membuat scriptnya dulu seperti tadi, nano. Misalnya kita namakan scriptnya adalah del.sh, tekan enter. Nah, di dalam script ini
Untuk menghapus file kita menggunakan rm spasi nama filenya tadi, misalnya tadi adalah file.txt, maka kita ketikkan rm spasi file.txt, dan kemudian menghapus direktori. Menghapus misalnya kita menghapus direktori Desna, kita ketikkan rm spasi dan beserta, jangan lupa hapus beserta yang di dalamnya file.txt ini, rm spasi min rf spasi Desna. Nah, setelah selesai kita ketikkan exit dan kita beri nama del.sh, kemudian tekan enter. Nah, yang tadinya ada dan sebentar lagi akan hilang. Cara menjalankannya sama seperti tadi. Pertama diberi perizinan dulu dengan chmod del.sh, tekan enter, kemudian kita jalankan scriptnya. Nah, ini tadi ada foldernya ini dan ini. Nah, setelah kita tekan enter, maka dua file tadi dan folder tadi hilang. Oke, terima kasih. Nah, kali ini kita masuk ke bab scheduling, yaitu menggunakan scheduling dengan cron tab. Dan soal yang pertama adalah buatlah penjadwalan yang akan menampilkan ucapan selamat ulang tahun setiap kali Anda berulang tahun, mengkomunikasikan kepada program dan hasilnya. Untuk melakukannya, pertama kita buka terminal, kemudian kita ketikkan buat script baru, misalnya namanya adalah selamat. Nah, di dalam script ini kita ketikkan kode Zenity info dengan teks, misalnya kita isi dengan ucapan selamat. Nah, kemudian kita simpan dengan nama selamat terdesak. Lalu kita lakukan perizinan kode dengan chmod +x plus selamat terdesak, kemudian tekan enter. Lalu untuk mengubah frontendnya, frontend min e, kemudian tekan enter. Frontend ini digunakan untuk melakukan penjadwalan yang akan membuka selamat terdesak pada hari ulang tahun. Nah, ini yang saya dibuat. Dan untuk penjelasannya, M ini adalah menit, H ini adalah hour atau jam, kemudian DOM ini adalah day of month atau tanggal, MO ini adalah month atau bulan, dan DOW adalah day of week, hari di dalam satu minggu. Untuk yang minute kita tiadakan, hari juga tiadakan. Kemudian day of month atau tanggalnya 29, monthnya 5, dan untuk tahun kita tiadakan karena ingin diulang setiap tahun sekali. Kemudian komennya spasi slash home slash username, nama username, kemudian slash tadi nama filenya adalah selamat terdesak, nama scriptnya, kemudian exit dan kita simpan dengan nama tab. Nah, maka tadinya pada tanggal 29 Mei akan muncul tulisan selamat ulang tahun. Dan untuk menampilkan pesan tadi, kalau ingin menampilkan langsung kita ketikkan, kita buka scriptnya tadi dengan kode berikut, nama scriptnya, kemudian tekan enter.
Nah, seperti inilah pesannya akan tampil pada tanggal 29 Mei nanti. Dan sekarang kita masuk di scheduling yang selanjutnya, yaitu membuat penjadwalan sehingga pada user pertama kali login akan menampilkan pesan selamat datang dengan user. Yang pertama, membuka terminal, kemudian mengetikkan kode berikut untuk membuat scriptnya. Misalnya nama scriptnya adalah welcome.sh. Nah, di dalam script ini kita ketikkan komen Zenity info, kemudian teks. Nah, Zenity ini adalah sebuah program yang digunakan untuk menampilkan macam-macam pesan. Dan kalau kita menggunakan mimin info, nanti yang pesan yang ditampilkan adalah diberi sebuah gambar dengan tanda seru. Bila min warning, nantinya akan menampilkan pesan dengan gambar dilarang masuk, dan masih banyak varian yang lainnya. Kemudian misalnya kita ketikkan tulisan selamat datang dengan nama user adalah, nah, jangan lupa diberi tanda petik 2 kemudian titik koma. Nah, lalu disimpan dengan nama welcome.sh, kemudian berikan perizinan pada file tersebut dengan lawan chmod +x, nama filenya welcome.sh, kemudian tekan enter. Dan setelah itu akan penjadwalan untuk membuka file tersebut saat reboot dengan berontak min-e. Dan berikan kode seperti ini, yaitu atribut spasi sh/home/nama user /nama script yang dibuat tadi. Dan bila sudah, exit. Dan kalau ingin melihat tampilannya nanti itu kira-kira seperti ini. Untuk melihat tampilannya, titik slash kemudian nama filenya welcome.sh, kemudian tekan enter. Nah, kira-kira nanti akan tampil seperti ini. Nah, di sini ada gambar seperti lampu. Nah, tadi itu adalah karena menggunakan info, dan kalau menggunakan warning nanti gambarnya itu dilarang masuk, seperti tanda dilarang masuk. Sekian dan terima kasih.